sering familiar sekali kita bahas pada usia 7 tahun pertama ini, jadikan anak seperti raja. Kenapa saya akan bahas ini? Karena banyak salah kaprah Kak Novia. Menyangka yang dimaksud dengan jadikan seperti raja itu dilayani, dimanja, semua keinginannya dipenuhi, pokoknya kayak raja, bukan demikian. Maksudnya dijadikan seperti raja itu, kita seusia ini jangan sampai membentak, memarahi, memukul anak, pokoknya perilaku-perilaku abuse orang tua terhadap anaknya. Kan kalau ke raja gak mungkin kan kita membentak seorang raja, memarahi seorang raja, nah gitu. Jadi yang dilihat itu bukan dalam hal melayani dan lain sebagainya, tapi yang dimaksud dengan raja teh kita harus benar-benar lemah lembut, pelan ketika kita menyampaikan aspirasi terhadap gitu ya, yang dimaksud dengan menjadikan seperti raja itu. Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karib anak dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karib anak dimanapun berada, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan series sebelumnya, yaitu tentang tumbuh kembang dalam Islam. Series kedua, insya Allah kita akan ngebahas fase selanjutnya nih, dari yang 2 pekan lalu kita ngebahas fase 1 dan fase 2, yaitu fase prenatal dan juga pasca natal. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan membahas fase ketiga dan keempat. Nah, apa sih ya fase ketiga dan keempat itu? Insya Allah kita akan ditemani oleh Ambu Eva yang 2 pekan lalu juga membahas ini ya bareng kita ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Mari kita niatkan pertemuan ini, kegiatan ini untuk menuntut ilmu ya. Semoga insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita langsung invite aja materi kita yang insya Allah sudah ready ya Kak Eva ya. oke. Assalamualaikum Kak Novia. Salam warahmatullahi Kak Eva. Wah, bersinar sekali. Cerah. White. Iya, cerah banget. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat Kak Novia. Bagaimana kabarnya Kak Novia? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Kak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak ya. Kak Novia sekeluarga. Amin. Kak Eva juga ya dan keluarganya. Amin, amin ya Allah. Insya Allah Kak Eva ya, kita udah 2 pekan ya. Sebelumnya kita udah ngobrol tentang fase 1 dan fase 2, yaitu fase prenatal dan juga pasca natal ya. Insya Allah kita lanjut Kak hari ini ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, semoga memudahkan ya. Suara saya jelas berarti ya Kak Novia ya? Alhamdulillah jelas Kak. Nanti kita akan kabar-kabari kalau misalnya ada putus-putus atau yang lainnya ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman karib anak dimanapun berada, insya Allah kita akan langsung aja kali ya Kak Eva ya untuk melanjutkan nih fase-fase yang sebelumnya dengan fase ketiga dan keempat. Apa aja nih Kak fase ketiga dan keempat ini ya? Mungkin juga teman-teman juga udah pada penasaran sih. Apa ya gitu ya kalau dalam Islam itu menyebut ini. Iya benar. Oke, mangga Kak Eva, dipersilahkan. Baik, siapa tenun Kak Novia kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara live Instagram Karib Anak ya. Mudah-mudahan Karib Anak makin menebar keberkahan dan kebermanfaatan untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat semuanya, sahabat yang bergabung pun, kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Dan kemampuan Allah membimbing kita untuk terus semangat dalam membersamai anak-anak kita, tentu dalam setiap fase perkembangan dalam diri anak.
Nah, di dua pekan yang lalu ya, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas 2 tahap perkembangan dalam Islam, yaitu pranatal atau dalam kandungan dan pasca-natal, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pada tahap ketiga dan keempat, yaitu apa ya? Yaitu tahap kanak-kanak usia 2 sampai 7 tahun dan tahap tamyiz atau tahap mampu membedakan gitu ya, yaitu usia 7 sampai dengan 10 tahun. Jadi kalau di biasanya fase perkembangan yang familiar itu pokoknya kanak-kanak aja ya. Pokoknya ada usia bayi itu ada batita, ada balita. Nah, kanak-kanak itu antara 6 sampai 12 tahun. Itu kanak-kanak kalau familiar yang kita pelajari. Nah, baru antara 11 sampai 12 itu sudah masuk remaja. Tapi di sini dalam Islam perbedaannya itu lebih spesifik, Kak Novia. Jadi petakannya itu fasenya itu lebih spesifik, 2 sampai 7 tahun dulu, baru kemudian 7 sampai 10 tahun. Baru nanti ada 10 sampai 15 dan seterusnya. Nah, untuk fase yang ketiga itu namanya fase kanak-kanak, yaitu 2 sampai 7 tahun. Selamat bergabung, Kak. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Kak ya. Siap. Mudah-mudahan berkah lancar semuanya ya. Saya lanjutkan ya. Nah, tahap kanak-kanak ini 2 sampai 7 tahun. Ini tahap curiosity-nya, masa eksplorasi, masa curiosity atau rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya, Kanovia. Nah, apa hubungannya dengan biar kita korelasikan dengan Islam gitu ya? Nah, pada fase kritis ini itu efektif bagus sekali untuk mensimulasi akal dan kolbu, untuk mensimulasi fisik dan psikis anak. Ketika anak aktif berpikir, bahkan ada dalam sebuah hadisnya Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk mengajak anaknya bermain, mengajak anaknya agar berkeringat, agar bergerak, itu bagus sekali untuk mensimulasi fisik sekaligus psikis anak. Jadi anak lebih bahagia. Nah, itu pada tahap ini ya. Nah, dan yang paling sering familiar sekali kita bahas pada usia 7 tahun pertama ini, jadikan anak seperti raja. Kenapa saya akan bahas ini? Karena banyak salah kaprah, Kak Novia. Menyangka yang dimaksud dengan jadikan seperti raja itu dilayani, dimanja, semua keinginannya dipenuhi, pokoknya kayak raja, bukan demikian. Maksudnya dijadikan seperti raja itu kita seusia ini jangan sampai membentak, memarahi, memukul anak, pokoknya perilaku abuse orang tua terhadap anaknya. Kan kalau ke raja gak mungkin kan kita membentak seorang raja, memarahi seorang raja. Nah, gitu. Jadi yang dilihat itu bukan dalam hal melayani dan lain sebagainya, tapi yang dimaksud dengan raja teh kita harus benar-benar lemah lembut, pelan ketika kita menyampaikan aspirasi terhadap gitu ya, yang dimaksud dengan menjadikan seperti raja itu. Nah, ke anak pun demikian. Dengan eksplorasi, anak itu kan akan melihat dunia. Tentu ketika ia melihat dunia, ia akan bertanya-tanya, kenapa ada dunia? Dan ternyata kita bisa menjelaskan bahwa ini ciptaan Allah. Dan ini akan lebih menguatkan, ini ciptaan Allah. Dunia ini ada kamu, ada ini, ada. Dia suka binatang-binatang, dia suka tumbuhan, dia suka apa, silahkan. Disangkut-sangkutkan kita dengan bahwa ini atas kekuasaan Allah, bahwa ini adalah ciptaan Allah. Itu jadi usia 2 sampai 7 tahun teh mulai ditanamkan tauhid, tapi masih kerangkanya saja. Masih kerangka, masih outline-nya saja. Nah, peran orang tua sangat penting dalam mengajarkan tauhid pada anaknya, mengenalkan Allah dan menanamkan paradigma ketuhanan. Dengan itu diharapkan anak dapat memandang sesuatu di dunia ini dan lebih meyakini, mengimani atas kekuasaan Allah. Dengan cara yang seperti apa? Tentu disesuaikan dengan kemampuan anak. Kita tentu disesuaikan dengan kemampuan anak, dan intinya untuk seusia ini talk less, do more. Jangan banyak bicara, banyaklah memberikan teladan. Nah, gitu ya.
Jangan banyak berbicara, tapi kita misalnya usia segini kita mengajak anak beribadah ke masjid dan sebagainya, tapi kita pun tidak. Nah, jangan banyak berbicara, tapi kita pun memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, itulah di usia kanak-kanak kurang lebih demikian, 2-7 tahun. Baru selanjutnya ada yang namanya tahap tamyiz. Ya, tahap tamyiz ini jika secara harfiah itu jadi anak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk, antara yang mana yang prioritas dan bukan prioritas, dan hal-hal yang lainnya. Nah, fase ini fase di mana seseorang bisa sudah siap menjadi Abdullah atau hamba Allah. Sudah terkena tanggung jawab nih Kak Novia di usia ini. Tanggung jawab, bahkan fase ini seringkali disebut kalau kita itu fase balik. Kan kalau perempuan baliknya itu ya menurut jumhur ulama itu 9 tahun. 9 tahun, kalau laki-laki jika sudah mimpi basah atau rata-rata sekitar 15 tahun gitu ya kalau untuk laki-laki. Tapi secara keseluruhan fase tamyiz ini seringkali disebut kita kenal dengan fase balik gitu ya. Nah, pada usia ini ada dalam hadis yang sangat populer sekali dan seringkali ini pun salah kaprah. Gitu, orang tua mohon maaf gara-gara hadis ini menjadi salah pengasuhan. Misalnya dalam hadis, bila anak telah berusia 7 tahun, perintahkanlah dia untuk melaksanakan sholat, dan jika saat usia 10 tahun, maka pukullah bila dia meninggalkannya. Ini seringkali disalahpahami kita, jangankan nggak nunggu anak 10 tahun dulu Kak Novia. Memukul anak di usia pasca Natal pun sudah banyak orang tua yang memukul anak. Islam sangat menyayangi sekali anak-anak. Islam sangat memanusiakan manusia sekali. Bahkan untuk beribadah pun usia 7 tahun sampai usia 7 tahun, antara 7 sampai 10 itu kan 3 tahun. Ini baru mengajak, memberi contoh, ayo di stimulasi yang demikian. Tidak boleh sama sekali sudah memukul. Kita boleh memukul setelah usia 10 tahun. Dan memukulnya pun gak jepret di sana di mari, bukan. Ada tahapannya memukul pun. Kalau Rasulullah caranya itu pertama diperlihatkan dulu sabuk. Jadi kan dulu sama sabuknya diperlihatkan dulu. Kalau diperlihatkan udah jadi mau sholat, udah. Kalau masih gak mau, misalnya, baru misalnya ini kan dicepretkan, dan dicepretkan pun ke wilayah-wilayah anak yang tidak berbekas, dan itu enggak jepret-jepret gitu, pelan. Jadi fungsinya itu benar-benar untuk mendidik, bukan untuk emosional semata. Jika kita mengamalkan satu hadis ini saja, maka insya Allah ini akan sangat berpengaruh terhadap penanaman tauhid. Jadi Islam dan ibadah-ibadah mahdoh itu dianggap oleh anak tidak menyeramkan. Step by step. Nah, di tahap ini seorang anak mulai diajarkan untuk memahami siapa Tuhannya dan agamanya yang akan menjadi panduan hidupnya di dunia dan akhirat. Nah, di fase ini sudah saya tersebutkan kan tamyiz itu mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah dan mana yang salah dan benar, yang baik dan buruk, dan prioritas yang bukan prioritas. Jadi di usia ini sudah ditanamkan kemandirian Kak Novia. Mulai ditanamkan kemandirian, kemudian mengajarkan anak adanya tingkatan hukum dalam Islam, misalnya ada halal haram, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan syubhat gitu ya. Kepada anak itu sudah mulai diperkenalkan. Kemudian mengajarkan adanya konsep surga dan neraka, pahala dan dosa dalam Islam menjadi penguat keimanan anak. Anak juga sudah mulai memahami sedikit-sedikit konsekuensi apa saja yang ia dapatkan ketika ia melakukan hal yang baik ataupun buruk. Ketika ia melakukan hal yang baik, kita di usia ini masih apresiasi. Apresiasi itu dalam berbagai bentuk gitu ya, tidak selalu materi, apresiasi. Dan jika anak melakukan hal yang buruk, harus ada aturan rule sendiri dalam keluarga untuk memberikan konsekuensi yang tentu disepakati oleh bersama. Ya, ini di usia ini. Nah, kemudian intinya
mengenalkan surga dan neraka pun di usia ini disarankan mengenalkan surga dahulu biar anak bersemangat melakukan kebaikan, jangan langsung mengenalkan neraka yang menyeramkan dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan. Nah, itu mungkin untuk fase tamyiz, intinya tugas perkembangannya yaitu mulai dikenalkan pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, kemudian ibadah mahdoh sekaligus ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang sudah terstandarisasi seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kalau ibadah guer mahdoh yang selain dari itu, misalnya menolong orang lain dan dakwah, misalnya berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih inti dari dua fase perkembangan yang tentu dewasa ini sangat darurat sekali jika kita kurang memahami apa saja tugas perkembangan dan bagaimana cara kita menstimulasi anak di usia ini. Itu saja mungkin Kak Novia, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dua ini aja kayaknya banyak yang ditanyain sebenarnya. Gak apa ya Kak ya, Ambu ya. Iya, santai-santai aja Kak Novia. Ini menarik banget ya Ambu pembahasannya gitu ya. Tadi juga Ambu juga bilang bahwa Islam tuh bener-bener memanusiakan manusia gitu. Setuju banget pas buat ini. Oh iya ya, benar, pada Allah udah ngasih jalan ke kita gitu ya, ngasih ilmunya, tapi kitanya belum aware, mungkin belum merasa butuh terhadap pendidikan dalam Islam itu kayak gimana sih gitu, apalagi dengan zamannya sekarang yang mungkin lebih mudah kali ya untuk dapatkan informasi itu yang dari teori-teori barat mungkin gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu ya masih banyak mengimplementasikan teori-teori dari barat juga gitu ya Kak Eva ya. Betul-betul. Dari Kak Nurul mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau berpendapat gitu? Ya, silakan. Mau menambahkan, mau menjaga Kak Nurul. Masih mencerna. Kita ingin nanya banyak hal, tapi bentar. Bu, ini ya, tadi misalnya di fase anak-anak ya, 2-7 tahun. Nah, ini kan katanya kreativitas meningkat gitu ya. Nah, itu kan tadi ada stimulasi akal dan kolbu ya, Ambu tadi disinggung. Nah, itu sebetulnya kalau di fase anak-anak itu kayak gimana sih Ambu untuk menstimulasinya gitu? Tadi kan Ambu juga ini ya mengatakan ada hadis-hadis gitu ya, mungkin bisa disampaikan hadis secara lengkapnya kayak gimana nih Ambu biar kegambar gitu. Oh, yang perlu kita lakukan tuh ini gitu Ambu. Betul. Ya Kak Novia, di usia ini 2-7 tahun disebutkan bahwa masa anak benar-benar aktif gitu ya, eksploratif, aktif untuk bergerak dan ini stimulasi. Justru anak-anak yang cerdas pada akhirnya ini karena dibebaskan terlebih dahulu dia untuk bergerak. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyarankan para orang tua untuk mengajak anak bermain. Kak Novia, ada sebuah hadisnya yang ketika Rasulullah ketika ada kanak-kanak di usia ini, beliau menjulurkan lidahnya gitu ya. Kalau kita dan sebagainya. Nah, itu sangat bagus sekali untuk menstimulasi hal-hal yang lainnya dengan bergerak. Itu belum bereksplorasi, caranya begini. Ketika anak bereksplorasi misalnya di alam, kemudian kita tanya, sambil menstimulasi kita tanya, ini apa namanya tanamannya? Kenapa ya bisa tumbuh? Kira-kira apa dan lain sebagainya? Ini teh ciptaan siapa ya? Bla 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 bla. Sampai dari mulai tanaman, dari mulai hewan, dari mulai tempat tinggal, dari mulai diri kita, bahkan dari wajah kita sambil bermain di tubuh kita, itu bisa menjadi menguatkan untuk keimanan anak kita. Selain anak menjadi lebih cerdas gitu ya, jadi lebih diaktifkan gitu. Karena memang fitrahnya di sini jelaskan bahwa di usia ini anak-anak mengeksplorasi dunianya, dibiarkan terlebih dahulu mengeksplorasi dunianya, dan dia dibiarkan untuk sangat aktif bergerak dan memuaskan rasa penasarannya Kak Novia. Makanya ketika banyak bertanya, banyak curiosity atau rasa ingin tahunya tinggi, itu jangan kita tolak mentah-mentah. Anak kecil banyak nanya misalnya ya. Anak kecil gak usah banyak nanya, padahal mah jeung bapana teh bingung ngejawab nanya.
bingung jawabannya. Ya, anaknya nanti juga ngerti sendiri. Nah, hal-hal demikian kalau kita belum tahu jawabannya, lebih baik kita nanti ibu sama ayah cari dulu ya jawabannya, atau kita cari-cari bersama yuk dan lain sebagainya. Nah, intinya itulah stimulasi yang memang Rasulullah pun merekomendasikan hal itu untuk para orang tua. Ajaklah anak bermain sampai ia berkeringat. Nah, dalil itu sampai ia berkeringat. Keringat itulah yang akan membuat dia keringat dulu. Kan itu mah bahasa apa ya? Bahasa yang memang kayak syair bagaimana. Tapi intinya bukan aslinya gara-gara berkeringat banyak dicerdas. Itu kan esensinya ketika anak banyak bermain, banyak stimulus, maka ia akan menjadi anak yang cerdas. Karena rasa ingin tahunya tinggi, maka tentu ilmu yang ia dapatkan pun tinggi, wawasannya pun luas. Gitu mungkin Kak Novia, wallahu a'lam. Oke, Kak. Ambu jadi penasaran ya. Apa namanya, kalau tadi misalnya di fase anak-anak itu dibiarkan gitu ya, apakah maksudnya ada batasan gitu? Kapan kita maksudnya bukan memberhentikan ya, mencukupkan gitu, mencukupkan. Udah kayaknya kamu mah cukup informasinya sampai segini aja gitu, maksudnya yang dikasihin atau gimana gitu? Ada nggak sih gitu, atau ya batasannya kayak gimana gitu? Jadi gini, untuk anak itu tentu kita memberikan aktif bergeraknya dalam hal-hal yang positif, bukan dalam hal-hal yang negatif. Jadi tentu kalau pola asuh itu ada 3, pertama otoriter, kedua permisif, dan ketiga demokratis. Kalau otoriter kita melarang, dia loncat-loncat kita larang, bisa jatuh. Ya, dia loncat-loncat, dia aktif bergerak tuh dilarang, nggak boleh. Sekali kan banyak ya orang tua yang gitu ya, gak boleh ini bisik ini. Nah, ada yang permisif, dia dibiarkan sekali padahal itu bahaya. Dibiarkan whatever padahal itu bahaya, itu permisif. Dan yang ketiga, kita tetap dari mulai anak pasca Natal pun kita tetap demokratis. Demokratis itu kita membebaskan anak tapi tetap ada koridor-koridor yang tentu sesuai, entah itu sesuai dalam untuk norma, untuk sosial, untuk dan lain sebagainya. Tentu aktif bergeraknya pun kan kita adalah orang tua kalau untuk usia ini anak mengikuti orang tua gitu ya, karena anak masih mencontoh orang tuanya. Tentu orang tua memiliki batasan-batasan. Dan usia ini kalau sudah paham, mungkin kalau 2 tahun ya belum paham ya. 5 tahun dia sudah bisa diajak ini. Kalau bergeraknya itu yang seperti apa sih? Benar kalau gerakan mohon maaf sekarang anak-anak di TikTok dengan alasan biar bergerak, misal bergerak dengan adegan-adegan dewasa, misal apakah itu pun boleh. Jadi tentu pasti ada batasan-batasan dan orang tua pun pastilah secara alamiah tahu. Pokoknya intinya pun meskipun aktif bergerak, aktif bermain dan lain sebagainya tentu sesuai, itu pun sesuai. Tapi jangan otoriter ataupun jangan permisif gitu. Itu mungkin Kak Novia. Oke, jadi ngelihat lagi juga kondisinya juga kali ya barangkali. Iya, betul. Ya. Baiklah. Dari Kak Nurul ada lagi serius banget kayaknya Kak Nurul nih. Ada masukan mungkin ya? Ya Allah, kayak masih enggak, bukan masukan Ambu, kayak aku tadi sambil nyatet kan jadi baca lagi gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya tuh insight ini ada kebanyakan mungkin orang tua yang mengenalkan surga atau neraka itu kan ada tahap tamyiz ya, atau pas balik gitu ya. Ada fase ini tuh disebut dengan balik. Tapi terkadang ada beberapa yang udah mengenalkan ya dari usia mungkin ya 5-4 tahun, nanti kalau gitu masuk neraka. Nah kayak gitu. Kalau misalkan nih Ambu ada orang tua yang udah terlanjur baru tahu setelah menonton kita apa yang mesti dilakukan? Iya.
Mungkin harus didetoks kan Novia, sesuatu hal yang sudah terlanjur, apalagi itu berlebihan. Jika hanya sekedar mengenalkan ya itu oke, apalagi anak yang memiliki daya tangkap tinggi. Biasanya kan beda-beda ya karakter anak teh. Ini pun sebetulnya kondisional. Ini kan aturan bakunya demikian, idealisme demikian, tapi dalam realitanya semuanya tergantung sama anak-anak. Tapi rata-ratanya memang aturan bakunya demikian. Di usia kanak-kanak inilah yang harus dilakukan, di usia masa tamji inilah yang harus dilakukan. Nah, jika memang sudah terlanjur tentu harus di detox gitu dengan caranya kita terlalu banyak mengancam neraka. Usia sekarang ketika sudah mengetahui ilmunya silahkan di probingnya surga. Biar anaknya tidak melakukan suatu teh memang khauf atau ketakutan kepada Allah itu adalah sebuah keimanan. Tapi kan kita juga harus ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai anak Allah juga mengenal Allah pun belum benar-benar gitu ya, pelan-pelan ini sudah ketakutan. Jadi pada akhirnya khawatir ini masuk ke alam bawah sadarnya dan hanya menyangka bahwa Islam itu hal yang neraka. Padahal itu surga itu bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi booster untuk ia melakukan kebaikan. Nah, ada yang menanyakan bahwa bolehkah kenapa sih kita beramal harus mengharapkan surga? Itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Kita harus berdoa meminta surga. Mungkin kan kita neraka mantu itu adalah perintah Allah bahwa kita bukan artinya kita melakukan ingin imbalan, bukan artinya senang beramal karena Allah, itu sangat betul sekali. Jangan mengharapkan dakwah itu, mohon maaf, itu dikatakan munafik sekali. Memang benar kamu harapkan Allah tidak ingin surga, mau ke neraka kan tidak mau. Ya, artinya ketika kita beramal dan berharap ke surga itu diperintahkan oleh Allah untuk mendoa, ya Allah masukkan hamba ke surga Firdaus. Ya, masukkan hamba ke surga Firdaus. Anak pun sama Kak Novia, Kak Nurul, ada tahapan-tahapannya. Di sini dijelaskan bahwa ini menurut ulama gitu ya, ahlinya mau mengatakan hal surga dulu, boleh neraka tapi sekilas bahwa nanti di kita ada surga dan neraka jika kita berbuat dosa dan kita tidak bertaubat, maka ada hukumannya nanti di neraka. Tapi kita jika berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah atau berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka Allah akan membalasnya. Dan insya Allah itu di dunia, ada yang di dunia sudah Allah balas, ada yang di dunia dan di surga, ada yang di surga dan lain sebagainya, itu berbeda-beda. Oh, sudah detox itu intinya. Jadi kalau pikiran tadi reprogramming gitu ya, karena sudah dalam alam bawah sadarnya emosi negatif terhadap dunia ini seakan-akan kalau ketakutan, di reprogramming, dikuatkan lagi gitu. Jadi biar semangat. Gitu mungkin, Allahu a'lam. Betul. Nanti yang ada mengenal Islam atau mengenal Allah tuh yang tadi ya yang kata Ambu sampaikan, bukan yang agama yang damai, yang jadi itu yang penuh ketakutan, ya, penuh khawatirnya tuh nanti mungkin manifestasi ke depannya, maksudnya itu si anak jadi ngerasa tuh kan, khawatir nyalahin ke Tuhannya nggak sih gitu? Iya betul sih. Iya, padahal gini, meskipun ayat yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi dalam Al-Fatihah kalau yang mempercayai pakai basmalah bismillahirrahmanirrahim dulu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa sih kata pertama yang sering kali kita baca itu bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Gak langsung menyebut Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha ini dan lain sebagainya. Gak ketakutan dulu. Kekuasaan Allah, memiliki kuasa gitu untuk memasukkan kita. Tapi Rahman Rahimnya Allah gitu yang sering kali kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, terlihat sederhana padahal jika didalami esensinya maknanya sangat luar biasa sekali. Gitu.
luar biasa ya. Oh, ya. Berarti kayak dapat insight lagi nih, Ambu. Mungkin apakah seharusnya yang tadi pada usia yang tadi 2 sampai 7 tahun itu kita mengenalkan strong why-nya gitu. Kenapa sih harus sholat gitu daripada how to gini loh sholat tuh buat mungkin buat pondasinya kuat dulu mungkin gitu ya. Iya. Jadi gini, 2 sampai 7 tahun itu alamiah memang fitrahnya anak itu senang bermain. Kak siapa? Kak Nurul. Jadi karena senang bermain, yang dikejarnya itu bagaimana caranya menanamkan keimanan, menanamkan ketakwaan anak dengan cara ia bermain, dengan cara sambil ia bergerak. Nah, contohnya tadi, misalnya, kalau misalnya kita hanya mengajak di usia ini, anak kan apalagi lucu ya, kalau anak 2 tahun, 3 tahun, emaknya sholat, ikut sholat, gitu, niru-niruin, ya biarin saja. Nah, gitu niruin, gitu, sampai ya nanti dia terbiasa, oh, ternyata orang dewasa itu ya sholat sering ya meskipun belum tahu 5 kali dan semuanya suka sholat itu gerakannya kayak gitu aja terus mengulang-ulang melihat ibunya khususnya yang di rumah ya kalau ayah sunnah muakkad di masjid gitu ya sudah bahkan menjadi sunnah muakkad gitu yang sangat dianjurkan itu di masjid. Nah ketika itu sudah menjadi stimulus gitu untuk anak. Apalagi kalau ia aktif bergerak, bermain lari-larian di luar, semuanya kita sangkut-sangkutkan saja. Melihat awan, kenapa ya? Melihat ini, wah, kita sangkut-sangkutkan saja sesuai dengan nalar anak, sesuai dengan ini anak gitu. Jadi kenapa betul tadi strong why-nya dulu gitu, gak langsung ke kita praktek ini ruku, ini sujud dan sebagainya, dia lihat dulu. Baru kan di hadis juga 7 sampai 10 tahun dulu, 3 tahun itu barulah kita benar-benar cara terstrukturisasi. Nah, jika 10 tahun masih saja tidak melakukan sholat 5 waktu, maka kita diperbolehkan memukulnya tentu dengan cara-cara yang tadi. Nah, gitu. Jadi betul sekali strong terlebih dahulu kenapa kita melakukan ini dan hanya melihat mengobservasi kalau bahasa ini anak juga mengobservasi peniru yang ulung gitu ya orang tuanya. Betul. Gitu mungkin wallahu a'lam. Ambu ingin tanya ya ke fase anak-anak ya. Tadi balik lagi ya, kalau 2 sampai 7 tahun itu masanya dibiarkan gitu ya Ambu ya, dengan batasan-batasan tertentu. Nah, gimana kalau misalnya memang bukan gimana sih, kalau penerapannya gitu dalam pendidikan yang mungkin harus mungkin ada aturan lain sebagainya di TK gitu ya misalnya kata 2 sampai 7 tahun Mbak. 2 sampai 7 tahun tuh TK kan ya. Nah, baiknya gimana gitu? Apakah maksudnya ya udah belum ada konsekuensi untuk usia TK misalnya. Karena tadi usia ya baru ada konsekuensi gitu. Benar salah. Nah, itu gimana Ambu? Gimana kadang teori tidak sesuai dengan realita gitu ya, memang demikian. Bahkan Dr. Aisyah Dahlan pun Eli Lisman menyarankan bahwa anak itu dimasukkan ke TK itu sekitar 5 tahun. Ya maksimalnya ini kalau 4 tahun kalau memang darurat silakan sudah boleh dimasukkan. Tapi ininya 5 tahun gitu ya, agar karena anak itu yang seharusnya masih bebas, dia itu misalnya sepatu masih di mana saja, nyimpen barang masih di mana saja, tiba-tiba di sekolah harus ini. Nah, harus langsung ya meskipun usia kober dan lain sebagainya, tentu itu tetap ada aturan dan tentu ia akan apa ya? Jadi fitrahnya itu akan gitu. Kalau kata Eli Lisman demikian. Hasil menyarankan bahwa masuk ke TK itu 5 tahunan gitu ya. 5 tahunan untuk menghindari kebosanan dan sebagainya, dan untuk menghindari bahwa anak itu usia sampai ini mah bahagia dulu deh gitu.
Jangan dirumitin dulu deh, nanti juga pinter mah ada waktunya. Bahkan di sini kan di 7 sampai 10 kan mulai diperlihatkan ada konsekuensi baik dan benar dan lain sebagainya. Nah, ini memang realita, jangankan masalah ini, masalah kurikulum pun, masalah calistung pun hari di SD meni gila eta pelajaran kelas 1 ya, tapi di TK itu tidak boleh diajarkan calistung. Jadi ada gak sinkron gitu antara keinginan dengan realita kurikulum yang diterapkan. Nah, dan kurikulum merdeka itu kan masih baru memulai gitu, kecuali untuk sekolah-sekolah tertentu yang sudah mungkin memulai dari dahulu kala sekolah inklusi gitu ya tentang merdeka ini. Ini memang menjadi dilema Kak Novia kalau kita melihat antara teori dan praktek. Teorinya demikian, entah itu loh menurut tahap perkembangan dalam Islam ataupun tahap perkembangan yang familiar pun demikian. Kurang lebih sama, benar-benar membebaskan terlebih dahulu. Bahkan kalau kita belajar dari pendidikan dari Finlandia, itu usia TK SD pun kurikulum itu bukan oleh guru, tapi anak, keinginan anak. Belajar mau apa hari ini, keinginan anak. Nah, gitu, dan ternyata itu efeknya sangat luar biasa sekali. Gitu, tentu ya dibebaskan pun untuk usia tertentu harus sudah siap dengan aturan. Tapi jika usia seperti tadi ya TK gitu. Tapi kita harus intinya gini Kak Novia, kita harus memilih sekolah untuk anak. Kalaupun kita harus memasukkan anak usia di bawah 4 tahun, kita harus pilih sekolahnya. Dan itu harus benar-benar matang. Alasan apa kita memasukkan dia ke sekolah pada usianya masih 2 tahun, pada usianya 1 tahun, pada usianya 3 tahun. Itu benar-benar pilihan kita itu harus mengurangi mudorotnya, karena mudorotnya lebih kecil dibandingkan dengan ya manfaatnya. Jadi justru kalau tidak dikesekolahkan lebih banyak mudorotnya, itu harus kayak gitu. Nah, justru itu. Jadi kalau misalnya justru dengan dikesekolahkan lebih banyak mudaratnya, berarti jangan dulu. Nah, berarti ini diferensiasi gitu, kembali ke anaknya masing-masing, kembali ke kondisi keluarga masing-masing. Tapi rules-nya tetap demikian, bahwa anak harus bahagia dulu, baru pintar. Khawatirnya gini Kak Fia, khawatirnya gini kalau kata Ibu Elisman ya, anak itu otaknya pun belum bersambung, gitulah, belum bersambung, nah kita paksa. Akhirnya dia benar-benar tidak tahu aturan, jadi nggak sampai usia TK, SD hingga remaja, karena dipaksa ya, otaknya belum bersambungan dengan benar, ya sudah diajarkan aturan harus gini. Gitu mungkin, wallahu alam. Tapi sebetulnya memang idealnya mah gitu ya, Ambu ya. Kalau kita mau menerapkan konsep Islam dalam pendidikan pun seharusnya begitu ya idealnya, Ambu ya. Iya, betul. Lihatlah ketika dan Husain ke Rasulullah sujud, dilamakan sujudnya. Karena mereka puas. Saya dilamakan sujud saya karena sahabatnya udah dalam hatinya, ini Rasulullah kenapa sujudnya lama banget, apakah ada apa gitu. Ternyata pas di akhir ya beliau mengatakan bahwa ya biarkan mereka puas terlebih dahulu, naik di ini saya. Nah gitu. Ternyata ada efeknya juga ya. Atau udah gimana ya, ibarat seorang remaja dipaksa dewasa, seorang anak dipaksa harus seperti remaja, ibarat demikian. Itu pada suatu titik dia akan kembali lagi ke, misalnya banyak ya yang inner child-nya belum selesai, maka ya ketika dewasa kekanak-kanakan lah yang muncul. Sosok anak kecilnya belum selesai, akhirnya itu yang muncul di masa ini pada dewasanya. Gitu. Karena mungkin banyak yang dipaksakan ya mungkin. Iya, betul. Banyak dipaksakan, tidak sesuai dengan memanusiakan anak gitu. Iya, maksud itu tadi sehingga nanti di dewasa tuh ada
Ya. Jadi ya bekal untuk jadi orang berarti tua pas tuh ya kalau misalkan usia 7 tahun itu masuk SD, karena masuk SD ini tuh maaf, ini kayaknya gak sinkron di aku ini deh. Jadi lambat gitu loh. Gak apa-apa. Halo, kan dulu. Iya ya, kayaknya pantesan dari aku udah dari tadi lupa apa Sakanavi apa. Iya, jadi tadi kalau dari yang disampaikan sama Ambu tuh jadi ke insight tuh, oh iya ya orang tua tuh bekal menjadi orang tua itu kita harus punya bekal sabar gitu. Karena tadi misalnya udah punya anak, misalnya qadarullah kita ditakdirkan punya anak, itu udah gitu fase pertamanya setelah melahirkan itu 2-7 tahun dibiarkan misalnya dengan banyak tanya ini itu lain sebagainya gitu ya. Maksudnya kalau kita ngebayangin ya Allah gitu ya, mungkin orang lain kan punya persepsinya kayak gitu, jadi oh iya ya emang harus belajar dari sekarang gitu ya kalau buat aku ya. Mungkin kalau buat ibu-ibu mah udah ya maksudnya sambil gitu ya, sambil terus gitu. Insya Allah ya mantap jadi orang tua. Ya betul, orang tua itu belajarnya itu seumur hidup kan Novia. Ya karena anak kan akan terus setiap fase perkembangan memiliki tugas perkembangan masing-masing, dan orang tua memiliki tanggung jawab berbeda di setiap fasenya. Memiliki tugas orang tua pun berbeda-beda persis. Makanya seumur hidup. Nah, dan itu ya betul, sabar itu mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya perlu banyak latihan. Perlu banyak latihan, tidak mudah. Misalnya kalau orang tua ada anak yang lagi rewel, orang tua ngomong sabar atuh, tapi sambil berteriak, nyuruh sabar, dia juga gak sabar sambil teriak sambil marah. Gitu. Bener ya Allah, bener-bener. Oh, ini ada yang bertanya nih ya Bu. Novia. Dari Ibu Nunik_Andini bertanya, usia anak 8 tahun laki-laki menanamkan meskipun di rumah pun aturan ibadah tetap sama. Kasusnya rajin sholat tertib saat di luar rumah atau masjid, tapi ketika di rumah sholatnya didiskon gitu. Misalnya sholatnya jadi 2 rakaat harusnya 4 katanya gitu. Terima kasih. Nah, gimana Ambu? Jadi poinnya, pertanyaannya bagaimana Kak Novia? Jadi mungkin gimana caranya gitu ya menanamkan aturan di rumah dan juga di luar tetap sama gitu ya, Ibu Nunik. Karena ternyata kasusnya tuh di luar tuh lebih rajin gitu sholatnya dibandingkan di rumah gitu. Iya. Nah ini kalau kata Ayah Edi, ini namanya teori on off. Anak itu jangan sampai on off, entah itu di sekolah atau di rumah. Misal ini kalau dari kasus ini onnya di luar, dia semangatnya kalau di luar, sedangkan di rumah off. Ataupun sebaliknya, ada anak yang semangatnya di rumah, di luar malas, itu pun sama on off. Bagusnya on di rumah demikian, di luar pun demikian. Tapi untuk sinkronkan itu tidak perlu usaha, karena pasti ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Misalnya kalau di luar maaf sama teman-teman sholatnya, gak mungkin kan teman-teman 4 rakaat dia 2 rakaat. Nah kita anak sudah tidak bisa menawar lagi. Sedangkan di rumah misalnya anak agak lebih manja, agak lebih bisa menawar dan lain sebagainya. Maka di sini silahkan orang tua harus memiliki pola asuh yang disesuaikan, yang tepat. Pola asuh yang tepat yang tentu demokratis. Silahkan dibuat aturan, dan itu aturannya itu disepakati oleh usia 8 tahun dia sudah paham, disepakati oleh
semuanya disepakati oleh dia dan disepakati oleh orang tuanya. Nah, kalaupun jika melanggar, konsekuensinya itu apa? Itu direnungkan oleh bersama. Mau apa nih kira-kira konsekuensinya? Kalau misalnya kamu sholat isya 2 rakaat kekeh, gitu gak mau 4 rakaat. Nah, mau apa nih? Silahkan diobrolkan. Gitu. Jadi tentu ini akan lebih nyaman dan ini mahfatih ya, ini mahfatih. Nah, dan ini perlu usaha, perlu waktu yang tidak sebentar untuk mensinkronkan antara di luar dan di rumah. Perlu terus-menerus sampai akhirnya sama. Jadi kalau kata Ayah Edi harus on, jadi sama. Misal kalau kata Ayah Edi seringkali mencontohkannya ada anak yang takut sama orang tua. Kalau ini sebaliknya berarti ya, sama orang tua alhamdulillah gak takut. Alhamdulillah, jangan takut. Orang tua jangan jadi orang tua yang ditakuti oleh anaknya. Jadi anak melakukan apa yang seharusnya itu karena rasa takut, bukan karena rasa cinta. Sama orang tua akan terjadi remaja bahkan dewasa. Hati-hati kalau dari kecil anak sudah takut sampai remaja dan dewasa akan demikian. Tapi gini, kalau masa dini mah dia belum bisa mengungkapkan, kalau masa remaja dia bisa berontak. Apalagi dia sudah dewasa. Masalahnya lebih, nanti kita akan bahas di fase futuh atau antara taklif, fase taklif itu ya, permasalahan itu. Nah, itu ya, mudah-mudahan tetap semangat selalu untuk mensinkronkan antara itu, jangan sampai alhamdulillah jadi orang tua yang ditakuti dan lain sebagainya. Insya Allah lama-kelamaan akan sinkron gitu. Hal yang positif, mau dimanapun dia melakukan hal yang positif, bukan karena orang lain, bukan karena rasa takut. Karena ini tidak mudah Kak Novia. Jangankan anak kecil usia 8 tahun, orang tua pun melakukan harus sama gitu antara ibadah di rumah dengan di luar itu ya, butuh benar-benar keimanan untuk banyak yang ria itu ya. Di luar karena terlihat oleh manusia, di rumah mana tidak ada yang melihat. Orang tua pun susah gitu ya, apalagi anak kita harus tetap semangat, insya Allah ya bisa. Terus menerus. Begitu Ibu Nuni. Maka kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, langsung komen aja ya. Kak Nurul, udah baik ini sinyalnya. Pasti nge-like nggak? Sepertinya iya ya. Iya, nggak? Yang masih nge-like kayaknya lucu ya kalau ada yang nge-like sih. Kalau enggak, saya pakai Belum. jangan sampai lagi like. Kalau saya pekan lalu masalah HP-nya. Oke lah. Mati. Kalian udah. Aduh. Baiklah. Ambu, kita lanjut kali ya. Tanya jawabnya ya Ambu. Baik Kak Novia. Kalau misalnya anak di usia 2-7 tahun, dia misalnya pengen nonton TV gitu ya, terus atau misalnya nonton YouTube gitu lah ya Ambu ya, gimana caranya kita ngebatasin, cara berkomunikasinya mungkin ya, gimana tuh Ambu, karena kan mungkin jangan dulu bilang nggak boleh kali ya, atau nggak tahu tuh mesti gimana yang sebaiknya mungkin Ambu. Ya, karena via screen time itu tidak murni gak bener-bener gak boleh, kecuali emang orang tua mau menerapkan itu, silahkan, itu bagus sekali ya. Tapi jika misalnya ada ingin mengambil hal-hal yang baik dari screen time itu bukan hanya gadget tapi televisi juga, maka silahkan buatlah aturan yang tentu disepakati dan kita melihat ada standar WHO untuk usia 2 tahun ke bawah, jelas tidak direkomendasikan. Karena akhirnya dengan menonton itu stimulasinya hanya dari melihat. Berbeda dengan
berbeda dengan indra semua indra ia gunakan ketika Montessori gitulah kalau bahasa ini Montessori gitu ya. Nah, di usia 3 tahun berapa sehari, di usia 4 tahun ini WHO itu sudah penelitian, tentu penelitian sampelnya pun bukan 1-2, ratusan ribu anak mungkin. Tentu silakan digunakan saja itu Kak Novia untuk sebagai saudara acuannya boleh. Nah tentu ya dulu mah kan ada screen time, tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena ia tidak hidup di zamanmu. Nah, screen time itu kurang lebih kontennya ada 3. Pertama edukasi untuk anak. Kedua mohon maaf agresi. Ya, agresi, perkelahian dan lain sebagainya itu agresi. Yang ketiga pula mohon maaf porno aksi. Di antara 3 itu saja. Kalau kita mampu mengambil yang edukasinya, maka anak-anak sekarang tentu akan lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu. Dahulu Google bisa diakses itu, bisa muka Google itu bisa sambil ngebaso saking loadingnya Kak Novia. Benar. Nah sekarang kan informasi apapun banyak loh anak yang lebih cerdas benar-benar jenis karena dia mampu memanfaatkan screen time itu, diambil sisi positifnya dan orang tua pun cerdas, dia membuang porno aksi dan agresifnya. Pokoknya kurang lebih ada 3 itu konten edukasinya benar-benar hal yang dulu mah yang pada saya hal yang saya di usia anak saya sekarang nggak tahu itu. Anak saya udah tahu beragam meneketeh gitu. Dulu mah saya tahu itu di usia SMA mungkin ya ilmu itu. Anak-anak usia sekarang usia 7 tahun udah tahu hal ini gitu ya. Dia pasti lebih cerdas kalau kita mau memanfaatkan screen time itu udah edukasi saja. Kalau televisi, kalau kita takut susah mensortir, silahkan kita download apa hal edukasi, masukkan USB, itulah yang ia tonton. Jangan nonton TV yang apalagi ia dibiarkan sendiri menontonnya dan sebagainya. Makanya sarankan meskipun anak sudah remaja dan lain sebagainya, TV, laptop dan segalanya di komputer disimpan di ruang terbuka, di ruang yang semua orang bisa mengakses sehingga tidak sembunyi-sembunyi. Nah gitu ya. Jadi tentu Kak Novia tetap jadi anti pun tidak, anti benar. Tapi kalau mau memilih itu lebih baik. Itu lebih baik, silahkan. Ada ya banyak ya orang tua yang memilih untuk full tidak memberikan gadget hingga usia tertentu, silahkan. Itu pilihan. Ada yang mau, ini banyak edukasinya loh, saya mah gak bisa misalnya ya. Saya mah gak bisa misalnya dan lain sebagainya. Mau diambil, silahkan. Waktunya disesuaikan. Jangan kalah sama anak. Jangan, lebih baik berperang daripada misalnya di perjanjiannya, di bagusnya usia 3 tahun itu 1 jam, anak mau 5 jam. Ada kumaha sieun tantrum, rewel, rungsing dan lain sebagainya. Jangan kalah sama anak. Daripada nanti muncul problem-problem yang lainnya, misalnya edik gitu ya, kecanduan. Jangankan anak, orang tua pun agak sulit kalau udah edik. Dewasa pun agak sulit kalau udah edik. Dan ini sudah banyak datanya ya yang masuk ke rumah sakit jiwa Kak Novia, sedih. Anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget sampai tidur pun sambil gini-gini ke gadget, mata merah dan lain sebagainya, merusak fungsi fisik dan psikis anak. Gitu. Pilihannya yang penting harus bertanggung jawab dengan pilihan itu, silahkan. Jadi kembali ke komitmen kali ya Ambu ya, misalnya misalnya kita 2 video ya sebelum kita mau dinontonin video YouTube misalnya, 2 video aja cukup misalnya sesuai dengan anjuran WHO misalnya tadi ya, atau TV misalnya, ini berapa lama durasi waktunya gitu. Jadi kalau udah itu ya komitmen aja ya Ambu ya, mau nggak mau stop begitu ya. Iya, betul. Kak Novia, sesuatu hal itu dianggap normal jika tidak mengganggu 3 hal. Pertama, pola makan, kalau untuk anak ya.
tidak mengganggu pola makan, pola tidur, pola pikir, pola ibadah. Jika sudah mengganggu 4 ini, itu berarti sudah edik. Makan sambil nonton, mau tidur harus nonton, segala sambil nonton, udah edik, udah kecanduan. Dan berbahaya lebih dari kecanduan kokain. Apa? Oh, kokain. Lebih berbahaya dari itu. Harus benar-benar diterapi gitu ya, di detox. Nah, tapi jika itu sesuai standar WHO ya, saya nggak tahu, nggak ada di Islam, pokoknya di Islam jangan berlebihan, jangan israf pokoknya ya. Jangan berlebihan, bermain apapun tidak boleh berlebihan, tidak boleh meninggalkan ibadah, tidak boleh zalim li nafsi, tidak boleh menyiksa diri. Itu silakan saja jadi mubah, jadi boleh. Gitu, apapun hukum itu jadi boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan untuk itu. Nah, kalau misalnya anak sesuai standar WHO dan itu tidak mengganggu pola makan, pola tidur, pola pikir, pola ibadahnya, ya silahkan saja. Apalagi yang ditontonnya edukasi, silahkan saja. Gitu. Oke, Ambu. Kalau tadi kan ada 4 ya, Ambu ya, pola yang gadget itu dikatakan belum mengganggu gitu ya. Dikatakan mengganggu itu kalau sudah mengganggu pola makan, pola tidur, pola pikir, sama pola ibadah. Nah, kalau pola pikir gimana, Ambu? Masih belum kebayang kalau aku. Iya. Pola pikir, jadi fokus. Jadi fokusnya ke apa yang dia tonton. Kalau dia gak nonton itu, kemana-mana pikirnya, kan Novia. Jadi misalnya dia nonton gara-gara udah nonton 5 jam. Nonton tayangan ini. Ketika dia berhenti, dia gak fokus, diajak ngobrol jawabnya kemana, diajak ini jawabnya kemana. Jadi fokusnya tuh ke itu aja, ke gadget. Pola pikirnya jelas. Pola ibadah ya ditinggalkan, sholat ditinggalkan, makan juga kadang sampai lupa ya, tidur ya karena begadang ya, dan sebagainya. Dan ini hati-hati kalau anak-anak sudah gini, aduh, remajanya bisa lebih parah. Remaja dan dewasa. Alhamdulillah. Baiklah. Seram ya. Jadi apa ya, bukan serem tuh bukan jadi takut untuknya, cuman harus aware dan kita harus terus upgrade ilmu gitu. Jangan berhenti gitu ya, Ambu. Kak Nurul, gimana, masih nge-lag? Sepertinya iya. Masih? Kalau tahu nggak, suara kalian tuh ya udah, maksudnya itu suara kalian udah duluan daripada gerakannya. Iya. Kan lucu. Masih, jadinya tuh kalian udah bahas apa dan aku mau gabung juga udah tabrakan. Iya. Oke, sekarang kasih waktu buat Kak Nurul. Silakan Kak Nurul, ayo. Apa gini-gini? Silakan. Ayo. Bisa ada yang mau ditanyain lagi nih. Kita udah nggak kerasa hampir 1 jam ya, Ambu nih. Iya. Biasanya kalau udah 1 jam mati sendiri loh, Kak Novia. Saya kemarin gitu. Oh gitu? Iya. Nih, enggak pernah. Oh enggak. Jadinya tuh. Oke, kita lanjut dulu ya, Kak Nurul. Nanti kalau mau tanya silahkan komen. Ambu, tadi tentang tamyiz ya, Ambu. Tadi kan tamyiz itu dikatakan balik juga gitu ya, Ambu ya. Iya. Nah, gimana cara kita gitu untuk mempersiapkan kondisi anak itu udah siap untuk ke fase itu gitu, Ambu? Balik untuk perempuan, ahli fuqaha, tekan 9 tahun ya kurang lebih, dan jika sudah head
Dan mohon maaf, miris sekali zaman ini sudah pergeseran karena hormon, karena makanan di usia kalau dulu rata-ratanya usia SMP ya, usia SMP baru head, di SMA. Terus sekarang usia SD sudah head karena overstimulasi kan Novia. Overstimulasi yang membangkitkan hormon itu untuk segera muncul gitu keluar ya. Jadi intinya fase balik itu usia segitu untuk perempuan, untuk laki-laki 15 tahun ataupun jika sudah mimpi basah. Dan di zaman ini pun karena yang ditontonnya apa, nauzubillah, banyak dia seakan-akan main game padahal gamenya porno, aksi, banyak pornografi yang tidak kerasa dan lain sebagainya. Akhirnya sama overstimulus yang mimpi basah itu. Kalau dulu SMA bahkan ketika kuliah mungkin ya, sekarang SD. Kan mohon maaf yang termiris, informasi terdekat, kalau minggu lalu saya menyampaikan kasus di Mojokerto yang anak SD memperkosa usia TK. Udah di sini bukan atau di Ambu Consulting. Lupa ya. Pokoknya usia SD memperkosa anak usia TK. Usia TK. Nah, sedangkan sekarang yang terbaru saya mendengar kabar bahwa usia SD terhadap usia TK dan itu dinikmati, bukan diperkosa. Nah, jadi memang berhubungan intim. Beda ya antara diperkosa dengan memang berhubungan intim. Jadi menikmati. Nah, ini tentu karena stimulasi banyak. Entah itu dari TV, dari gadget dan lain sebagainya, apa yang ia tonton tentu akan mempercepat balik. Ya, dan akan mencepat balik. Ini kan tamyiz, ini kan fase standar zaman dulu. Ya. Zaman dulu demikian segini. Terus seiringnya berjalannya waktu ternyata realita ada pergeseran. Tentu harus ada ijtihad. Ijtihad banyak sekali ijtihad yang mengatakan bahwa intinya bukan matos balik, gue-nya atas head dan mimpi basah itu sudah balik. Nah, tentu cara mempersiapkannya, idealnya orang tua harus preventif, jangan sampai anak balik dini. Ya, jangan balik dini karena itu berbahaya. Kasusnya begitu ya, Ambu ya. Akilnya belum siap tapi baliknya maksudnya udah masuk ke fase balik gitu ya. Bahkan pernikahan dini itu begitu sangat banyak dan ini pernikahan dini itu signifikansinya sangat tinggi dengan perceraian. Kalau pernikahan dini siap, kalau dia nikah dini tapi dia sudah siap ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan nikah dini karena MBA, mohon maaf, ayah agak siap secara fisik dan mental dan tingkat perceraian tinggi, 3 tahun cerai, 3 bulan cerai, 5 bulan cerai dan lain sebagainya. Tentu ini tantangan yang sangat luar biasa sekali Kak Novia untuk orang tua. Menyiapkan anak di fase balik, ya idealnya kita hitungnya, kita gak akan berbicara kekeh dengan standar ini Kak Novia, kita harus berbicara zaman. Harus berbicara kasus sekarang biar bisa diterima oleh orang tua yang hadir. Biar mempersiapkan itu di zaman ini, ya preventifnya itu di zaman ini yang demikianlah. Pertama, jangan overstimulasi, kita harus benar-benar tahu apa yang anak tonton, apa dengan yang anak lihat, dengan siapa ia bergaul, kita harus benar-benar tahu ya di zaman ini. Nah, ketika itu mempersiapkan fase balik, tentu mengedukasi. Apa sih tanggung jawabmu ketika sudah masuk fase balik? Apa sih tanggung jawabmu dan lain sebagainya? Ini ya yang sudah terdidik. Anak terus dilatih, terus dididik membedakan gitu ya antara yang baik yang benar, yang baik dan buruk, benar dan salah, mana prioritas dan bukan prioritas, kemandirian dan lain sebagainya. Gitu mungkin untuk di usia ini Kak Novia. Wah, iya ya. Begitu besar pengaruhnya ya, Ambu. Iya. Kita harus betul-betul ya preventif tadi ya, Ambu ya. Iya. Nih boleh bertanya lagi? Boleh banget, Ibu, mangga. Mangga Kak Fatih.
Ambu sambil nungguin pertanyaannya dari Ibu Nunik nih. Ada nggak perbedaan mungkin persiapan baliknya, akhir baliknya yang akhwat sama yang ikhwan gitu? Atau sama Iya. aja? Kurang lebih sama. Demikian ya preventifnya, tapi tentu ada perbeda-bedaan gitu ya. Nanti misalnya kalau perempuan jelas berbeda. Berbeda kalau perempuan kan head ciri. Teteh nanti akan head kalau kurang lebih usia segini. Kalau teteh udah besar bayi, teteh akan head. Nanti kalau head gini. Terus artinya teteh udah head gini. Tentu dengan laki-laki berbeda. AA nanti AA akan hati-hati, harus sex education, kita harus menyampaikan sesuai dengan fase perkembangan anak ya. Iya, betul. Nanti akan mimpi basah, apa mimpi basah teh misalnya teh ya, harus dijelaskan biar anak gak kaget dia mimpi basah. Ya, Yang menyampaikan tuh misalnya kalau yang akhwat harus sama ibunya, yang ikhwan sama ayahnya, apa misalnya boleh nih gitu ya, yang kalau misalnya yang misalnya yeah. yang apa namanya istilahnya kalau ibunya yang single parent gitu ya, single parent kok single parent gitu ya. Nah misalnya nggak ada qadarullah, misalnya nggak ada figur laki-laki gitu, terus anaknya itu laki-laki gitu ya. Nah gimana caranya tuh yang mungkin ngasih tahu ke anak laki-lakinya gitu? Ya, sependek sepengetahuan saya tidak ada aturan baku untuk menyampaikan sex education. Kalau istri harus, kalau anak perempuan sama ibunya, kalau anak laki-laki sama ayahnya. Tapi itu akan sangat membantu jika demikian. Karena kan yang lebih paham, lebih mengalami kalau head ibunya, kalau mimpi basah ayahnya. Tapi jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, apalagi misalnya mohon maaf jika ayah atau ibunya agak kurang mampu menyampaikan, kalah jadi salah lamun menyampaikan. Ya silakan, boleh saja, karena kalau ibu mau menggambarkan mimpi basah kan ngerti juga meskipun tidak mengalami itu mimpi basahnya gimana. Nah, kemudian ayah pun meskipun dia gak mengalami paham juga headnya gimana. Nah, jadi sesuai dengan kondisi, tidak sependek ya, walau alam silakan dicarikan sependek sepengetahuan saya. Tidak ada aturan baku bahwa ini harus dijelaskannya sama ini, pokoknya orang tua aja. Gitu. Ya, bagusnya demikian ya, satu gender. Gitu. Dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya, Ambu ya? Ya, betul. Oke. Ambu ini teh kayaknya kepotong gitu ya pertanyaannya. Ketika anak sudah tahu tentang seks atau perkataan yang berhubungan dengan seks, udah aja gitu aja. Jadi belum menangkap pertanyaannya kayak gimana. Ayo ditambah. Atau mungkin sebagai orang tua mesti ngapain kali ya, Ambu ya? Sex education. Ini ketika anak sudah tahu tentang seks duluan misalnya, atau perkataan yang berhubungan dengan hal itu gitu. Mungkin peran kita sebagai orang tua tuh mesti kayak gimana gitu. Harus digali, mohon maaf, kita harus menggali, memastikan sejauh mana yang dipahami oleh anak, apalagi jika itu belum umurnya. Kita harus benar-benar memastikan, memfiksasikan. Kita harus benar-benar wawancara gitu, deep interview ya, tentu dengan gaya bahasa orang tua kepada anak, bukan seperti wawancara kerja ya. Deep interview harus benar-benar deep, harus benar-benar dalam, karena khawatir ternyata anak mengetahui sesuatu hal yang belum usianya, dan ini banyak. Jika misalnya ternyata benar demikian, maka tentu kita harus meluruskan hal itu, dan itu meluruskannya harus repetitif ataupun diulang-ulang. Jadi pengulangan, jangan bosan, terus aja diulang-ulang sampai anak benar-benar ya didetoks lah, bersih gitu. Makanya mohon maaf, hypnoparenting itu yang lebih di ininya bukan anak mas cuma sekali aja satu sesi, digali dulu kesananya, yang prakteknya orang tuanya. Karena gak bisa ya harus terus diulang gitu.
repetisi sama orang tuanya. Itu mungkin ya kalau yang sudah terlanjur. Kalau yang udah tahu, mudah-mudahan menjadi preventif ya. Misalnya gini, untuk usia sekian, ajarkan anatomi dulu, anatomi tubuh dulu. Jadi dianggap sama aja. Jangan berlebihan kita berbicara, mohon maaf penis sama vagina itu jangan berlebihan. Ya kalau sama aja kayak organ tubuh lainnya yang memiliki fungsinya masing-masing. Itu di usia berapa? Misalnya ya, dijelaskan itu. Baru naik di usia berapa dijelaskan apa, dijelaskan itu panjang Kak Novia. Nanti sex education. Ngarahnya ke sana ya, Ambu ya, kayaknya harus bikin sesi sendiri kayaknya ya. Ya. Luar biasa ya. Tapi ya si Ambu ya mungkin ngebahas seks edu gitu ya, itu Ya. Sesuai dengan tadi usianya, dan juga jangan sambil bercanda kali ya Ambu ya. Karena kebanyakan kayak misalnya penasaran, jadi suka anak. Jadi apa, jadi emang kenapa sih ya gitu dicanda-candain gitu ya, maksudnya nggak tahu ya kan Nurul lagi dengerin yang mana gitu. Udah gini-gini lah nggak tahu kan Nurul dengerin yang pas bagian mana yang begitu apa. Iya. Ya kadang gitu mungkin mungkin orang tua yang saat ngejelasin organ tubuh misalnya ya, jadinya pakai istilah-istilah lain gitu ya, atau malah jadi bercandaan saat kenapa ini misalnya jadi diketawain gitu. Iya, Gitu iya. ya. Betul. Ya Allah. Kak Nurul, ada yang mau ditanyain lagi nih, enggak? Salah. Masih nge-lag kayaknya nih. Wah, cukup lama nge-lag-nya ya. Ini Kak Nurul ini familiar, apakah Iya, pernah saya Kak Novi. bimbing gitu ya? Malah jadi Iya, kayaknya ya itu yang jawaban yang terakhir Kak Ambu, pernah dibimbing. Iya, kayaknya ya. Ya, jadi yang angkatan di bawah Kak Novia, kalau Kak Novia kan nggak pernah ya, saya belum jadi. Belum. Ya, nah kayaknya yang di bawah Kak Novia, saya jadi pembimbing udah. kayaknya sepertinya 2013. Ya. Iya, masih saya ya, kan saya lulusnya 2014. Oke, Wan. Berarti sempat ketemu berarti ya, insya Allah. Insya Allah ya. Familiar wajahnya. Sama ini ya sih, Ambu sama Kak Kak Anissa angkatan. Anissa yang mana? Kan Tahu nggak? Anissa Ajahra. Anis sekali. Kak Anis. Kak Anis tuh pembimbing. Gak tahu lupa lagi udah. Ya nostalgia, Masya Allah. Baiklah. Oke nih Ambu, mungkin kita cukupkan dulu kali ya untuk ngebahas dua fase ini ya. Ini juga udah 1 jam 12 menit kita ngobrol tentang dua fase ini ya. Luar biasa, nggak kerasa banget dan sangat menarik gitu untuk dibahas gitu ya. Dan mungkin Karib Anak yang lagi nonton, kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut mungkin boleh aja nanti di komen live Instagram kami yang nanti akan di-save ya. Nanti kita akan sampaikan ke Ambu, nanti kita akan jawab lagi gitu ya, berdasarkan jawaban dari Ambu. Insya Allah. Oke, Ambu, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin sampaikan dulu sebagai closing statement-nya Ambu. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tentu luar biasa sekali karena mau menyempatkan ya. Atas kehendak Allah mau menyempatkan terus gitu memberdayakan diri menjadi orang tua itu sudah sangat luar biasa sekali. Udah mau klik Karib Anak dan Eva Nur Hovifah pun itu sudah sangat luar biasa. Sangat langkah yang
patut diapresiasi oleh diri ibu sendiri ya, diri ibu bapak sendiri di sini. Mudah-mudahan kita mampu menyerap, khususnya saya pun mampu menyerap dari yang tadi disampaikan, yaitu tahap kanak-kanak usia 2 sampai 7 tahun, kemudian tahap tamyiz ya usia 7 sampai 10 tahun, dan insya Allah di pekan selanjutnya kita akan bertemu dengan tahap kelima dan keenam ya. Intinya di tahap kanak-kanak silakan distimulasi, anak itu masa eksplorasi silahkan dibebaskan, tapi tentu dengan ada aturan yang tentu, hal yang baik dan buruknya. Baru di masa tamyiz anak benar-benar mampu membedakan mana yang baik, benar, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih Kak Novia, Kak Nurul, semuanya mudah-mudahan sehat selalu, sehat lahir batin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar hanyalah milik Allah. Kesalahan murni dari saya pribadi sebagai orang awam, gitu ya, orang yang doif. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ambu atas ilmunya malam hari ini ya. Ambu juga sehat selalu sampai ketemu juga pekan depan ya Ambu ya. Kita akan lanjut lagi nih Karib Anak dimanapun berada yang lagi nonton nih ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke fase ke 5 dan 6 ya Ambu ya. Nanti jadi kalau yang betul. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kelewat, silahkan lihat live Instagram yang sebelumnya, dan yang selanjutnya silahkan nantikan ya. Siap. Oke, Ambu, boleh kalau misalnya Ambu ada aktivitas lain, nanti saya akan coba simpulkan dari yang Ambu sampaikan dulu. Oh iya udah. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum, dadah semuanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga Ambu. Sehat selalu. Amin. Oke, Karib Anak dimanapun berada, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini maaf ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan ya tentang tumbuh kembang dalam Islam fase ketiga kalian keempat, tentang tadi fasenya ada fase anak-anak dan juga fase tamyiz. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjut di pekan selanjutnya. Insya Allah di fase ke-5 dan ke-6. Apa itu fase ke-5 dan ke-6? Ya, betul. Aja posternya dari kita, nanti tinggal Karib Anak yang lainnya remind me aja gitu ya, tinggal diaktifin aja. Kak Nurul? Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf juga banyak mungkin kekurangan dari kami. Semoga berkenan, dan juga terima kasih banyak sekali lagi. Jadi pengen ketawa ya, Nurul. Tiba-tiba gitu-gitu nggak tahu lagi ngapain ya. Udah bahas kemana gitu, udah mau pamitan. Ini aku. Oke, baiklah. Terima kasih banyak semuanya. Mari kita tutup saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah mau bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan di live Instagram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.